sistem operasi? RPL. Tadi ada PL Al-Jabalin. Al-Jabalin ya. Ada yang kosong nggak? Alhamdulillah keisi semua, Pak. Ini semua ya. Oke. Minta tolong semuanya kamera kita aktifkan. Saya akan absen satu persatu, ya. Dan sifatnya ini bukan penilaian ya, bukan penilaian. Kita hanya sharing, diskusi. Intinya sesuai dengan janji saya bahwa mata kuliah sistem operasi ini tidak akan sulit, mudah, dan saya tidak akan membuat menjadi sulit ya. Jadi ini menjadi mata kuliah yang harusnya mudah ya, harusnya mudah. Oke, saya mulai absen ya. Saya mulai yang pertama, Muhammad Putra. Muhammad Putra, apakah hadir? Mana Muhammad Putra? Muhammad Putra, sudah masuk belum Muhammad Putra? Belum masuk ya? Oke, Nurul Anissa. Mana Nurul? Hadir, Pak. Hadir. Sehat Nurul? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, ini topik malam ini adalah membahas tugas yang kemarin. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kelas TI 1A. Ini saya lihat semuanya tertib ya. 23 mahasiswa mengumpulkan tugas yang pertama. Sampai hari ini saya belum mendapatkan pertanyaan ya. Apakah ini memang semuanya sudah paham atau mungkin bingung atau bagaimana? Nurul Anissa, ya. Nurul Anissa. Saya mau tanya, ini diskusi ya, diskusi. Nurul Anissa, menurut Nurul, kita sebagai mahasiswa informatika, ya, saya punya pertanyaan. Menurut Nurul, apakah yang dimaksud dengan sistem komputer, Nurul? Ingat ya, ini bukan masalah benar salah, kita hanya diskusi ya, supaya saya bisa bisa mengenali teman-teman dari TI 1A. Dan saya ingatkan, apa yang kita diskusikan kemungkinan besar akan saya jadikan sebagai bahan UTS nanti, ya. Jadi apa yang kita diskusikan malam ini dan malam-malam selanjutnya, hari-hari selanjutnya, bahannya akan kita gunakan untuk dijadikan sebagai bagian dari soal UTS, ya. Nah, pertanyaan pertama, menurut Nurul Anissa, apakah definisi dari sistem komputer? Ayo, Nurul. Mungkin sistem komputer itu sistem yang merancang kayak sebuah komputer kayak komponen penyusunnya itu loh, Pak. Yang ada hardware, software sama firmware mungkin. Oke. Ya, jadi menurut Nurul intinya sistem untuk merancang ya yang terdiri atas software, hardware dan firmware gitu ya. Software, hardware dan firmware. Oke, terima kasih Nurul. Berikutnya Sama, Pak. Muhammad Putra, sudah masuk Muhammad Putra? Sudah, Bapak. Mana Muhammad Putra nih? Saya, Pak. Yuda Agustian, Pak. Oh, Yuda Agus itu Muhammad Putra? Iya, Pak. Muhammad Putra Yuda Agustian. Oke. Betul, Pak. Muhammad Putra, apakah sependapat dengan pendapat Nurul Anissa? Apa definisi sistem komputer, Muhammad Putra?
Iya Pak, saya sependapat sama Mbak Nurul Anissa. Jadi sistem komputer itu adalah sistem, iya Pak, seperti yang sudah dikerjakan pada, seperti yang sudah dibuat di makalah itu loh Pak, yang kemarin tugas kemarin kan bahas sistem komputer. Oke. Jadi teman-teman, poin pentingnya, saya tidak perlu jawaban yang baku sesuai dengan definisi yang ada gitu ya. Saya memperbolehkan teman-teman menjawab dengan bahasa sendiri, yang penting clue-nya dapat ya. Karena ini dinamakan sistem, maka sistem ini merupakan satu kesatuan gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan sistem komputer ini adalah satu kesatuan atau kumpulan beberapa elemen yang menjadi satu kesatuan gitu ya, yang terdiri atas software, hardware, dan brainware ya. Ini baru pertanyaan pertama sudah terjawab oleh 2 mahasiswa gitu ya. Saya tadi mengajar di kelas lain itu 10 mahasiswa baru bisa menjawab ya. Jadi jawaban yang benar harus menyebutkan semua komponennya. Sebutkan dengan tegas bahwa sistem itu adalah kumpulan beberapa elemen yang menjadi satu kesatuan yang terdiri atas software, hardware, dan brainware. Dan mohon diperhatikan, kalau salah satu elemen ini tidak disebutkan, maka dia tidak bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem. Ya, ada beberapa mahasiswa yang menyebutkan sistem komputer itu arahnya lebih ke hardware, ya, maka itu tidak tepat, belum sempurna, ya. Jadi teman-teman kalau ditanya yang penting seperti tadi ya, kumpulan elemen ada software, hardware, brainware, dia intinya saling bekerja sama dan dia digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi ya, terutama oleh para penggunanya. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih ya. Sistem komputer, gitu ya. Garis besar dari sistem komputer. Oke, berikutnya. Absen berikutnya adalah Maulida Danifatus. Maulida hadir? Halo? Hadir ya? Oke, Maulida. Kalau kita berbicara masalah sistem operasi, kita tidak terlepas berbicara masalah data, ya. Karena sistem operasi salah mengelola berbagai macam file, di dalamnya terdapat berbagai macam kode, instruksi atau perintah, atau kita kenal dengan data. Ya. Menurut Maulida, apakah data dan informasi ini sesuatu yang berbeda ataukah sesuatu yang sama? Putus-putus. Putus-putus, saya ulangi ya. Menurut Maulida, apakah data dan informasi itu sama atau beda? Data dan informasi. Iya. Kalau data itu untuk kita masukkan sebagai bahan dalam, intinya kalau data itu dibutuhkan untuk kita dalam melakukan, sedangkan informasi itu informasi yang kita dapat, bukan data yang kita butuhkan untuk mengisi suatu hal.
Mohon maaf Pak, baru ikut Nggak jadinya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, santai aja, kita diskusi ya. Jadi tadi kalau saya tangkap tidak ada perbedaan antara data dan informasi gitu ya, karena yang disampaikan Maulida dua-duanya itu menjadi bahan inputan gitu ya. Betul. Begitu Maulida? Betul Pak. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, selanjutnya Nuri Fajriani. Nuri hadir tidak Nuri? Hadir, Pak. Oke, Nuri, menurut Nuri, apakah data dan informasi itu sama ataukah berbeda? Kalau menurut saya itu beda, Pak. Beda. Kalau Gimana? pakai bahasa saya sendiri itu kalau data ibaratnya itu bahan mentahannya, kalau informasi itu udah yang matangnya itu udah siap diterima oleh pengguna, Pak. Kalau data itu masih mentah gitu ya, sementara Iya, informasi itu sudah matang ya, udah sempurna, udah siap diterima. digunakan oleh penggunanya gitu. Oke Nuri, Iya, Pak. ada sebuah pertanyaan sederhana. Kalau saya punya sebuah eh, pernyataan, misalkan Nuri Fajriani adalah mahasiswa teknik informatika semester 2, berjilbab, kemudian berkacamata, dan berkulit sawo matang. Itu berupa data ataukah informasi, Nur? Itu data apa ya, Pak? Kenapa? Itu berupa data atau informasi? Data. Data. Oke. Terima kasih, Nuri. Oke, berikutnya. Iya, Pak. Risma Derti Sundari. Risma mana? Saya Pak, saya izin nggak on cam Pak, susah sinyal. Oke, siap nggak apa-apa. Risna, apakah setuju kalau ada sebuah kalimat menyatakan Risna Berti adalah mahasiswi teknik informatika, berjilbab, berkacamata, berkulit sawo matang. Itu termasuk data ataukah informasi? Informasi Pak, Tadi menurut Nuri data ya. Apa alasannya itu dikatakan sebagai informasi? karena itu pernyataan. Pernyataan gitu ya. Ya, karena Jadi- informasi itu berupa hasil dari pernyataan dari data itu. Oke. Kalau saya menyampaikan Politeknik Negeri Cilacap adalah kampus berbasis vokasi beralamat di Cilacap dengan nomor telepon sekian-sekian, kode pos sekian-sekian, berstatus negeri. Itu termasuk informasi. Iya Pak, Berarti kalau boleh saya asumsikan semakin panjang kalimatnya maka dia adalah informasi gitu. Eh, enggak juga sih Pak. Semak, Oke. Oke, terima kasih Risna. Berikutnya, Zaro Koironisa. Zaro mana? Saya, Pak. Oke, Zaro, apa Ya, Pak. pendapat Zaro tentang data dan informasi Zaro? Menurut saya, kalau di sistem operasi itu ya, Pak. Jadi, sistem operasi itu gunanya untuk mengolah data. Nah, sistem operasi itu mengolah untuk menjadi informasi gitu loh, Pak. Jadi, data itu sebuah inputan dan informasi itu sebuah output gitu, Pak. Apakah pertanyaannya, apakah informasi itu bisa menjadi inputan data tidak? Bisa menjadi sebuah inputan tidak? Menurut saya tidak, Pak. Soalnya bisa, Pak, bisa. Soalnya si informasi itu bisa menjadi inputan untuk user, Pak. Oke. Baik, terima kasih Zaro. Intinya teman-teman semuanya, kita lepaskan dulu tentang sistem operasi gitu ya.
kita pahami dulu konsep data dan konsep informasi. Nah, teman-teman, yang dinamakan data, data itu adalah sebuah fakta, gitu ya, sebuah objek, sebuah kejadian, dan apapun itu, ya, sebuah fakta, sebuah kejadian, sebuah gambar, sebuah suara, dan apapun itu, ya, yang merepresentasikan sebuah kenyataan, ya. Jadi boleh dikatakan data itu sesuatu yang sifatnya masih mentah, itu data. Ya. Nah, sedangkan informasi betul gitu ya. Informasi adalah data yang sudah diolah. Tapi kalau pernyataannya cuma sampai di sini, maka ini masih belum tepat. Ya. Selama data itu sudah diolah dan dia bisa menjadi dasar seseorang mengambil keputusan, maka itu dinamakan sebagai sebuah informasi. Ya. Jadi saya ulangi, data itu apapun, ya, bisa berupa fakta, bisa berupa kejadian, ya, bisa berupa sesuatu, gambar, audio, apapun, ya, angka, huruf, tulisan, ya, yang merepresentasikan sebuah kejadian, itulah data. Nah, ketika data ini kita olah, lalu dia bisa menjadikan dasar seseorang mengambil keputusan, maka ini dinamakan sebagai informasi. Nah, ketika pertanyaannya apakah pernyataan ini sebuah data atau informasi, maka kita kembalikan pada usernya. Contoh ya, contoh. Tadi dikatakan bahwa Nurul Anissa ini adalah mahasiswa teknik informatika kelas TIB, katakanlah berjilbab, berkacamata, dan berkulit sawo mata. Apakah ini data atau informasi? Yang pertama dipastikan ini data. Ya. Yang kedua, apakah ini berupa informasi? Jawabannya tergantung gitu ya. Tergantung penggunanya. Kalau ini dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka ini informasi. Contoh. Ada beasiswa dari Pertamina dan yang boleh mengambil beasiswa ini adalah mahasiswa Politeknik Cilacap, khususnya jurusan TI, khususnya kelas TIB, gitu ya, dan semester 2. Maka kalau ada pernyataan tadi, itu adalah informasi, gitu ya. Tapi bagi jurusan lain, itu hanya sebatas data, dia bukan sebuah informasi. Ya. Kenapa saya bicara ini? Nanti ketika bicara masalah sistem operasi, itu sifatnya lebih kompleks. Ya, sifatnya lebih kompleks. Salah satu fungsi sistem operasi itu adalah melakukan manajemen file. Ya, nah manajemen file ini artinya sistem operasi melakukan tugas mengelola sebuah data. Ya, sederhananya begini teman-teman. Sederhananya begini. Teman-teman sudah belajar sistem digital? Sedang, Pak. Sudah. Pak. Sudah bisa membedakan antara file dengan berkas? Kalau kita ngomongin digital, pasti kita berbicara masalah data berupa data berkas ataupun file gitu ya. Zara Veronica mana Zara? Dalam Pak. Saya Pak. Tadi sudah ya? Sudah. Sudah, oke. Berikutnya Rizky Ananda Putra. Ya Pak, hadir Pak. Rizky, minta pendapatnya. Karena Rizky kan anak IT sering ini ya, sering mengelola file gitu ya. Insya Allah sering. File itu menurut Rizky itu apa? File ya Pak. Astagfirullahaladzim. File itu menurut pendapat saya pribadi ya Pak, itu berkas itu yang isinya berupa data atau informasi yang sudah kita olah sebelumnya.
itu udah berbentuk apa? Dokumen yang bisa kita ubah sewaktu-waktu nanti. Oke, contoh berkas itu apa? Sederhana aja, contoh berkas. Contoh berkas kemarin tugas artikel SO pertama itu berkasnya Word. Berkas. Kalau contoh file, Itu file juga. Berkas itu file kan nggak beda ya. oh nggak beda. Oke, jadi kesimpulannya berkas itu sama dengan file, gitu ya? File itu berkas. Oke, saya menangkapnya. Terima kasih Rizky. Iya. Berikutnya Sama-sama, Pak. Salma. Salma mana Salma? Hadir, Pak. Salma mana Salma? Saya, Pak. Oke, Salma. Apakah pendapat dengan Rizky Ananda Putra bahwa file itu sama dengan berkas? Kalau menurut pendapat saya, file itu sekumpulan file. Ya, file itu ya apa ya? File itu Oke. arsip yang berupa konten-konten multimedia, aplikasi, dan lain-lain gitu. Terus kalau berkas itu sekumpulan dari file. Itu menurut saya, Pak. Nah, kesimpulannya sama atau beda? Beda. Beda. Kalau file itu menurut saya satu kesatuannya, tapi kalau berkas itu kumpulan dari file. Kalau file itu tadi apa, maaf? Kalau file itu cuma satu buah gitu loh, Pak. Tapi kalau misalkan berkas itu sekumpulan dari beberapa file gitu kalau menurut saya. File itu sifatnya tunggal, sementara berkas itu kumpulan beberapa file, jamak gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Salma. Iya, Pak. Oke, berikutnya Sultani mana? Sultani. Hadir Sultani? Hadir, Pak. Oke, Sultani, setuju nggak Sultani? Kalau menurut saya sendiri ya, Pak, Hah? setuju, Pak. Setuju. Ya, Jadi soalnya file itu istilahnya itu tunggal, tapi sedangkan berkas itu sebuah kumpulan dari beberapa file gitu, Pak. file itu sifatnya tunggal. Pertanyaan saya gitu ya. Kalau Sultani katakanlah punya folder gitu ya. Punya folder, di dalamnya itu ada file ya, yaitu tentang foto Sultani waktu dulu masih masih masa remaja, masa SMA, masih lucu, masih imut gitu ya. Nah itu fotonya ada banyak. Itu namanya file atau berkas Sultani? Berkas, Jadi Pak. punya folder kan? Foto waktu masih kece SMA gitu ya. Itu ada 50 foto tuh. Itu namanya file atau berkas Sultani? Kalau satuannya dalam satu foto itu namanya file, tapi kalau ada banyak namanya berkas, Pak. Oh gitu. Jadi kalau folder isinya satu buah file gitu ya. Jadi saya punya folder namanya tugas. Ya. Folder tugas. Saya isi dengan file tugas sistem operasi. Maka ini masih dinamakan file gitu ya. Tapi kalau folder itu ada tugas sistem operasi, lalu ada tugas IMK, ada tugas RPL, namanya menjadi berkas gitu. Ya, Pak, kalau menurut saya gitu, Pak. Oke, Kurang tahu benar enggaknya. Terima kasih jawabannya. Oke, berikutnya Firman Nurul Hidayah. Terakhir ya, terakhir. Nanti kita diskusi lagi. Firman mana Firman? Ya Pak, ini Pak. Firman, apakah setuju Firman? Saya juga mikirnya gitu. Jadi kalau folder itu tempat besarnya gitu loh Pak. Jadi kalau file itu ya isi dari isi foldernya itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih buat jawabannya. Kita diskusi ya supaya menambah pengetahuan. File dan berkas itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Dua hal yang berbeda. Contoh nih ya, contoh. Kalau kita zaman SMA dulu,
kan kita punya album foto tuh ya, album foto. Album fotonya itu kita masukkan dalam album. Ya, ini ada album waktu SD, album SMA, album waktu kuliah. Lalu kita arsipkan, kita simpan dalam lemari gitu ya, dalam lemari. Mau isinya satu, mau isinya banyak, itu namanya berkas. Ya, namanya berkas. Tetapi kalau berkas-berkas tadi itu kita scan, lalu kita simpan di dalam media penyimpanan komputer, maka itu dinamakan sebagai sebuah file. Jadi file dan berkas itu tidak bergantung pada banyak sedikitnya data. Oh, kalau cuma tunggal namanya file. Lalu kalau banyak dia menjadi berkas. Enggak gitu ya. Enggak. Teman-teman punya sesuatu, ya, entah itu tugas, data atau informasi, ya, yang tersimpan di dalam media penyimpanan elektronik, maka itu dinamakan sebagai sebuah file. Nah, ketika data atau informasi tadi kita cetak gitu ya, kita cetak keluar dari media penyimpanan, maka dia dinamakan sebagai berkas. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Atau apakah ada yang ingin menanggapi atau Pak saya nggak setuju nih Pak, saya punya referensi yang berbeda. Nggak apa-apa gitu ya? Pak, berarti kesimpulan yang dari Bapak tadi itu kan perbedaannya cuma antara hard copy dan soft copy-nya. Kalau soft copy-nya itu yang namanya file, kalau hard copy-nya namanya berkas, begitu. Betul. Tapi bukannya itu cuman masalah penamaannya aja ya Pak. Kayak misalnya di bahasa Inggris kan kayak misalnya file manager itu kan kalau di bahasa Indonesiain pengelola berkas gitu. Padahal itu sama-sama di HP atau di satu aplikasi yang sama, Pak. Begitu. Saya menanggapi. Terima kasih, Saudara Rizky. Saya senang sekali ada masukan. Saudara Rizky, nanti kita akan berbicara masalah salah satu fungsi sistem operasi, yaitu fungsi sistem operasi adalah menangani masalah file, manajemen file, gitu ya. Oke. Di dalam sistem operasi itu punya bagian yang namanya sistem file. Jadi teman-teman, kita itu belajar sistem operasi, ini memang kita harus bisa memiliki imajinasi yang kuat gitu ya. Karena belajar sistem operasi itu kita sedang belajar berimajinasi, belajar berkhayal tingkat tinggi gitu ya. Karena kita tidak mungkin melihat alur kerja sistem operasi dengan menggunakan indera kita secara langsung gitu ya. Nah, dalam sebuah sistem operasi dia punya satu bagian yang namanya sistem file. Yang tugasnya apa? Tugas sistem file itu dia memastikan bahwa sebuah file yang tersimpan itu dipastikan tetap aman, tetap utuh gitu ya. Memang betul, file dan berkas itu sama. Tetapi sistem operasi membedakannya. Sistem operasi itu tidak pernah mengenal istilah berkas gitu ya. Karena berkas itu adalah sesuatu yang sudah keluar dalam media penyimpanan. Nah, hebatnya sistem operasi begini. Ya. Kalau kita di luar media penyimpanan, seperti tadi saya menyimpan buku, gitu ya, menyimpan buku. Buku itu atau foto tersimpan selama 10 tahun. Ya. Setelah 10 tahun, ya, foto atau buku yang tersimpan di lemari itu coba kita lihat kembali. Nah, pertanyaannya, mungkin tidak buku atau foto tadi itu bisa sobek, ya, warnanya pudar, gitu ya, lalu enggak utuh karena ada sebagian yang digigit tikus, digigit kecoa, gitu ya. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Mungkin, Pak. Mungkin ya? Oke. Mungkin. Nah, pertanyaan saya kembalikan. Kalau
berkas tadi teman-teman scan, teman-teman simpan dalam media penyimpanan, ya, dibuat menjadi data digital atau file, saya simpan dalam folder, saya kasih password gitu ya. Ini masalahnya foto rahasia. 10 tahun kemudian saya buka gitu ya. Pertanyaannya, mungkin nggak fotonya tiba-tiba berkurang ukurannya, hilang 5 cm, warnanya jadi pudar, kemudian ada bekas gambar yang hilang. Pernah nggak mengalami? Saya nge-scan, saya buka 10 tahun, loh, kok sama seperti kita nyimpan di lemari gitu ya? Dia bisa rusak, bisa hilang informasi. Pernah nggak seperti itu? Tidak pernah. Tidak. Paling datanya ya itu enggak. Oke, kalau memang data itu misalkan terserang virus, itu beda cerita. Tapi ingat, salah satu bagian sistem operasi, dia punya fasilitas yang namanya sistem file. Tugasnya apa? Dia memastikan menjaga file itu tetap utuh, tetap aman, dan menjaga sesuai dengan apa? Sesuai dengan ekstensi yang dimilikinya. Kalau file itu kita simpan dalam bentuk ekstensi JPEG, ya, maka kita buka 10 tahun yang akan datang, maka sistem file ini yang memastikan bahwa file itu tetap terjaga, baik ekstensinya, baik bentuknya, baik informasinya. Nah, itu arahnya ke situ gitu ya. Jadi memang betul, file dan berkas itu punya arti yang sama, tetapi dalam sistem operasi tidak pernah mengenal berkas. Karena berkas itu di luar media penyimpanan. Arahnya ke situ. Gitu ya. Apakah bisa dipahami atau ada masukan barangkali? Oke, berikutnya Firman Nurul Hidayat. Mana Firman? Ya Pak, saya Pak. Firman hadir. Oh, tadi sudah ya? Sudah belum? Sudah. Sudah ya? Yang benar. Iya udah. Yang perbedaan. Berikutnya Oktarina. Mana Oktarina? Pak. Oke, Oktarina, diskusi ya. Diskusi. Oke. Kita mengenal bahwa kalau kita berbicara masalah komputer itu sebetulnya dikelompokkan ke dalam 2 kategori atau 2 kelompok, ya, yaitu komputer yang bersifat spesial atau special purpose computer, dan yang kedua adalah komputer yang bersifat umum. Nah, pertanyaannya, menurut Oktarina, apa bedanya komputer yang bersifat spesial atau special purpose computer dengan komputer yang bersifat umum? Kira-kira bedanya apa? Kalau yang spesial itu biasanya dipakainya di seperti supermarket itu untuk kasir. Kalau yang biasa ya untuk umum itu seperti Windows gitu untuk mengoperasikan software yang lainnya gitu sih. Oke, jadi kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Oktarina, bahwa komputer yang spesial, ya, itu adalah komputer yang digunakan untuk tujuan, ya, tujuan tertentu. Ya, misalkan kalau keperluannya untuk pendidikan, berarti dia untuk kepentingan pendidikan, ya, untuk supermarket, kepentingan supermarket. Sedangkan kalau yang sifatnya umum, berarti dia digunakan untuk tujuan yang umum gitu ya. Begitu ya? Ya, Pak. Oke. Kalau jawabannya seperti itu, betul ya, betul. Tetapi saya cuma berani memberikan nilai 75. Artinya apa? Ya, kita menjelaskan bahwa komputer khusus dan komputer umum itu berdasarkan dari tujuannya semata gitu ya. Itu betul, tetapi nilainya belum sempurna. Ya. Adakah yang bisa membantu bahwa
selain punya tujuan, komputer umum dan khusus ini itu juga bisa diketahui dari cara bagaimana komputer itu dibangun atau dikembangkan. Ya. Jadi tadi melihat berdasarkan tujuannya, sekarang melihat berdasarkan cara. Ya. Contoh sederhana gitu ya, contoh. Kalau teman-teman nanti di semester akhir itu kan kita bikin tugas akhir gitu ya. Ada yang bikin sistem informasi penjualan berbasis web di toko ABC misalnya. Maka ini termasuk jenis komputer yang khusus gitu ya. Artinya khusus itu apa? Karena dia digunakan untuk tujuan khusus, ya. Namanya tujuan khusus biasanya fungsinya itu hanya bersifat single atau satu fungsi, yaitu apa? Untuk kepentingan penjualan, gitu ya. Itu kalau kita melihat tujuannya. Kalau yang umum, berarti komputer ini dipakai untuk kepentingan atau menyelesaikan permasalahan yang sifatnya umum, tergantung penggunanya. Contohnya apa? Contohnya PC, contohnya desktop, gitu ya. Contoh. Kita punya desktop atau PC di ruang lab. Nah, PC itu dipakai oleh mahasiswa kelas TIB misalkan untuk edit gambar, pakai Photoshop. Lalu dipakai untuk jurusan mesin misalkan untuk ngedit atau membuat gambar 3 dimensi, pakai software AutoCAD misalkan. Maka PC itu termasuk jenis komputer yang sifatnya umum. Kenapa? Karena digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat multi user. Itu kalau kita bicara masalah tujuan. Ya. Oke. Jadi cara membedakannya itu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama berdasarkan tujuannya,
ya, antara menyelesaikan permasalahan yang bersifat single user dengan permasalahan yang bersifat umum atau multi user. Dan yang kedua itu dilihat berdasarkan cara pengembangannya. Cara pengembangannya. Saya minta bantuan. Anissa Nurul Azhar. Pak, hadir. Oke. Anissa, kalau menurut Anissa, membedakan komputer khusus dan umum berdasarkan cara pengembangannya. Adakah pendapat menurut Anissa? Menurut saya, kalau misalkan komputer yang spesial, itu pengembangannya khusus dari komputer itu sendiri. Biasanya kayak ya tujuannya juga sama, jadi kayak khusus program-program tertentu tuh khusus ada di komputer spesial itu. Sementara kalau misalkan di komputer umum itu belum tentu ada. Nah, jadi si cara pengembangannya itu komputer spesial ini, jadi si programnya itu hanya dikhususkan. Kayak misalkan buat kasir supermarket. Nah, jadi programnya itu kayak khusus aja dikembangin buat di situ. Tapi kalau misalkan yang umum ya beda lagi pengembangannya. Menurut saya mungkin seperti itu. Terima kasih Anissa. Saya lengkapi ya, jawabannya betul, tapi saya lengkapi. Bagaimana cara mendapatkan kedua jenis komputer ini? Yang spesial atau komputer khusus itu diciptakan dengan cara apa? Dengan cara user atau pengguna dan pengembang dia duduk bersama. Lalu user akan menceritakan kebutuhan atau fungsi yang diinginkan. Dan nanti pengembang dia akan merancang sesuai kebutuhan user. Jadi dengan kata lain, dalam komputer yang bersifat khusus, maka komputer ini diciptakan ya, untuk beradaptasi dengan kebutuhan usernya, gitu ya. Nah ini berkebalikan dengan komputer yang bersifat umum, gitu ya. Kalau komputer bersifat umum, ini kebalikannya, yaitu user atau pengguna dia beradaptasi dengan komputer yang dikembangkan. Ya, contoh begini contoh. Kalau teman-teman nanti TA, lalu mau menciptakan sistem informasi pendaftaran secara online, maka ini termasuk komputer yang bersifat khusus. Ya, diciptakan dengan cara apa? Kalau kita pengembang, maka kita panggil usernya. Kita tanya sama usernya, kebutuhan usernya seperti apa, fungsi yang diharapkannya bagaimana. Lalu kita rancangkan sesuai dengan kebutuhan user. Ini yang dinamakan komputer beradaptasi dengan kebutuhan user. Beda dengan yang bersifat umum. Contohnya apa? Windows. Ketika Windows dilemparkan ke pasar, pernah nggak satu di antara kita aja ada yang pernah ditelepon oleh Windows, gitu ya? Halo? Apakah Anda membutuhkan aplikasi Windows yang bagaimana? Nanti kita rancangkan. Nggak ada gitu ya. Jadi ketika dilempar ke pasar, maka pengguna yang beradaptasi dengan sistem yang dikembangkan oleh Windows. Gitu ya. Jadi ada dua sudut pandang. Yang pertama dilihat dari tujuannya, dan yang kedua dilihat dari apa? Cara mendapatkannya. Ya. Kalau yang spesial, komputer ini beradaptasi dengan kebutuhan user. Kalau yang general, maka user yang beradaptasi dengan komputer yang dikembangkan. Nah, maka kita bisa menarik kesimpulan dari sekian banyak sistem operasi, itu hampir semua sistem operasi itu merupakan produk komputer yang bersifat umum. Ya. Kenapa? Karena kita yang beradaptasi dengan apa? Dengan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem tersebut.
Sampai sini kira-kira apakah bisa dipahami? Pak, mohon tanya Pak. Boleh, silakan. Berarti kalau komputer yang bersifat khusus itu contohnya seperti ATM, mesin ATM gitu ya Pak? Gimana, mohon maaf? Untuk komputer yang bersifat khusus itu berarti contohnya seperti mesin ATM gitu ya Pak? Oke, bisa dikatakan seperti itu. Artinya kalau mesin ATM, dia kan hanya untuk menyelesaikan permasalahan tunggal, yaitu permasalahan perbankan, gitu ya. Betul. Salah satunya seperti itu. Lalu pertanyaannya? Itu sih Pak pertanyaannya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke, berikutnya. Oktarina tadi sudah belum, Oktarina? Mana Oktarina? Sudah, Pak. Sudah. Oh iya, sudah ya. Lupa. Maaf, saya sudah faktor U gitu ya. Ya, Oke, berikutnya. Risa Dea. Risa Dea mana? Risa Dea. Hadir, Pak. Risa, halo Risa. Halo. Hadir, Pak. Man, oh, oke, Risa. Risa, saya mau tanya Risa. Sistem operasi selain Windows, mana yang pernah Risa gunakan? Sistem operasi yang pernah Risa gunakan selain Windows, apakah ada? Kayaknya enggak ada loh, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Oke, terima kasih Risa. Ya, pertanyaannya sederhana aja. Oke. Berikutnya. Indika Ade. Hadir, Pak. Indika. Oke. Indika. Indika pernah menggunakan sistem operasi lain selain Windows? Sistem operasi lain. Kalau Android itu termasuk sistem operasi bukan sih, Pak? Sistem operasi. Ingat ya teman-teman, membicarakan sistem operasi itu luas gitu ya. Yang kita bahas itu skalanya sempit, yaitu sistem operasi komputer, gitu ya. Kenapa? Yang namanya sistem operasi itu adalah sistem yang digunakan untuk mengoperasikan sesuatu. Contoh, di dalam proyektor itu ada sistem yang mengendalikan. Dipastikan ada sistem operasinya. Di dalam televisi, di dalam remote, itu juga ada sistem operasinya. Jadi apapun itu yang bersifat elektronik dan dikendalikan, itu pasti ada sistem operasinya. Apalagi Android gitu ya, itu pun termasuk sistem operasi. Nah, kita sekarang sudut pandangnya kita persempit. Ya, supaya tidak terlalu luas, kita bahas sistem operasi komputer. Ya. Nah, biasanya untuk mengoperasikan komputer, kita menggunakan sistem operasi Windows. Ya. Nah, pernahkah Indika itu menggunakan sistem operasi selain Windows? Ya. Kalau saya belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Oke, sekarang pengetahuan. Apa yang Indika tahu tentang sistem operasi yang muncul di generasi awal? Yang pernah Indika dengar atau pengetahuan yang pernah Indika ketahui kira-kira apa? Sejarah sistem operasi ya, Pak? Ya. Mungkin sistem operasi itu kalau kan karena saya pengguna Windows ya Pak, jadi saya tahunya mungkin Windows saja. Untuk sejarah-sejarahnya itu kan Windows sekarang udah Windows 10 ya kan Pak. Nah mungkin macam-macam Windows kan banyak. Dari sejarahnya mungkin ada Windows
95, 98, terus ya macam-macam Windows gitu, Pak. Oke, berarti yang dibahas ini adalah sistem operasi Windows. Artinya belum pernah mengenal selain Windows gitu ya, Indika ya? Belum, Pak. Oke, terima kasih Indika. Berikutnya, kita cuma mention aja ya. Oni, mana Oni? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Oni. On. Ya, Pak. Pernah pakai sistem operasi apa selain Windows? Oni. Pakai Linux, Pak. Pernah. Linux. Iya. Linux yang apa? Kan ada banyak jenis ya. Ubuntu sama Kali Linux. Oke. Selain Linux dan Windows, pernahkah mendengar sistem operasi generasi awal, generasi yang pertama? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah ya? Iya. Belum pernah. Oke. Terima kasih Oni. Jadi santai ya, kita santai. Ada pertanyaan yang lain ya, pertanyaan lain. Nanti akan saya arahkan betapa pentingnya sebuah sistem operasi buat kita. Ya, teman-teman bayangkan, saya pertama menggunakan komputer itu saya mengenal sistem operasi yang namanya DOS. DOS. Ada yang pernah mendengar? Pernah, Pak. Pernah, Pernah. Pak. Pernah, Pak. Pernah. Kapan dengarnya? Tadi. Pak. Waktu SMK, Pak. Ustaz. Waktu kapan? Yuda Agus, waktu kapan Yuda mendengar istilah DOS? Barusan, Pak. Tadi yang waktu SMK Mas Sultan, Pak. Mas Sultan yang waktu SMK, Pak. SMA pernah pakai DOS? Wah, nggak mungkin lah. Orang Saya pakai nggak DOS. pernah, maksudnya pernah dengar aja, Pak. Oh gitu. Oke. Saya dulu awal kuliah itu di tahun sekitar 2000-an awal gitu ya. Dan akhir 90-an itu kita masih menggunakan sistem operasi yang dikenal oleh generasi sekarang itu namanya Under Windows ya, atau dikenal istilah DOS ya. Yuda Agus, apa singkatan dari DOS, Yuda Agus? Karena pernah dengar waktu SMA kan? Enggak, Pak. Yang SMA Mas Sultan, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya baru dengar tadi, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Aduh. Oke. Saya mau cari satu lagi Mas Stanley. Stanley Reynaldo mana? Stanley kenal istilah DOS? Apa singkatan dari DOS, Stanley? Belum ya? Oke. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Jadi salah satu sistem operasi di generasi awal itu kita mengenal yang namanya sistem operasi DOS ya, atau singkatannya adalah Disk Operating System ya. Artinya apa? Zaman dulu itu tidak banyak orang yang bisa menggunakan komputer. Selain faktor apa? Dulu komputer itu mahal gitu ya. Dulu komputer mahal. Kalau sekarang ini komputer sudah murah. Semua orang bisa beli. Teman-teman punya uang 1 juta bisa beli yang second. Tapi zaman dulu yang pertama komputer mahal. Yang kedua, selain mahal, dulu sistem operasinya itu menggunakan DOS. Anda bisa bayangkan, sistem operasi DOS itu sistem operasi yang bisa dibawa kemana-mana ketika kita pergi. Ya, contoh, teman-teman sekarang jadi mahasiswa, pakai sistem operasi DOS. Ke kampus bawanya apa? Bawanya sistem operasi. Pulang kampung bawanya apa? Bawanya sistem operasi. Kenapa? Karena sistem operasi itu dia tersimpan di dalam media penyimpanan yang dinamakan dengan disk atau disket. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah
melihat gambar disket ya, berupa piringan kecil berbentuk persegi, ukuran kurang lebih 4 cm kali 4 cm, itu isinya adalah sistem operasi. Gitu ya. Jadi kalau memakai komputer, yang pertama kita harus mengetahui perintah-perintah dalam sistem operasi. Anda bayangkan ya, kalau sekarang berbasis Windows, kita dengan mudah. Anda nyimpan foto, nyimpannya di mana? Di drive C katakanlah. Di foldernya folder apa? Folder dokumen. Folder dokumen apakah ada subfolder yang lain? Ada, namanya subfolder foto. Anda tinggal klik, betul nggak? Tapi zaman dulu, zaman kami, ketika menggunakan DOS, maka kita harus memastikan kita paham cara membaca data, perintah membaca data. Kalau kita mau copy paste, kita harus paham cara atau perintah melakukan copy paste. Nah, masalahnya media penyimpanan DOS dalam disket itu ukurannya sangat kecil. Anda bayangkan sistem operasi berukuran enggak sampai 4 MB gitu ya, yang kita manfaatkan sebagai media penyimpanan. Jadi kalau dulu pakai disket untuk nyimpen satu buah lagu MP3 itu sudah full gitu ya. Apalagi kalau kita mau ngumpulin tugas, ya. Saya punya disket sudah full, mau ngumpulin tugas sistem operasi. Maka langkah awal apa? Saya masukin disket ke dalam CPU, saya baca ketikan perintahnya, lalu akan saya hapus filenya supaya kosong. Saya harus paham tentang perintahnya. Jadi sama ketika teman-teman bermainan software database gitu ya, bermain-main dengan SQL yang berbasis common prompt. Kan kita harus paham perintahnya. Nah kalau kita nggak paham perintahnya, apa yang terjadi? Maka kita tidak bisa menggunakan komputer dan juga sistem operasi komputer. Itulah kenapa di era tahun 90-an dan awal 2000-an tidak banyak orang yang bisa memakai komputer. Gitu ya. Betul tidak? Ya. Nah sekarang, maka bisa kita simpulkan. Ya, sebelum disimpulkan, saya mau tanya dulu. Sukma Kumairo, mana Sukma? Hadir, Pak. Sukma. Ya, Hadir, Sukma Pak. bisa bercerita kepada kita semua, apakah definisi dari sistem operasi? Apakah definisi dari sistem operasi? Dengan bahasa kita, santai aja. Kesatuan untuk menjalankan sesuatu apa nggak sih, Pak? Iya, betul. Enggak apa-apa, itu betul ya. Sistem operasi itu adalah sebuah sistem untuk menjalankan sesuatu. Betul gitu ya. Ya. Sebuah sistem untuk menjalankan sesuatu. Adakah yang lain, Susma? Oke, nggak tahu, terima Pak. kasih, Susma. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya Nur Arifin. Nur Arifin. Hadir, Pak. Oke, Nur Arifin bisa bantu kami. Menurut Nur Arifin, apakah definisi sistem operasi? Tadi kita sudah lolos definisi sistem komputer, sekarang tolong definisikan sistem operasi dengan bahasa kita. Sistem operasi ya, Pak. Kalau Kenapa? menurut saya ya, Pak, kalau jika menurut saya ya, kalau sistem operasi itu adalah sebuah sebuah komponen yang terdiri dari hardware dan software yang jadi satu. Oke. Membentuk sebuah perintah gitu, Jadi Pak. ulangi. Bisa diulangi? Sistem operasi itu menurut saya, Pak,
sebuah kumpulan apa ya, pembentukan dari sebuah software dan hardware yang menjadikan sebuah perintah gitu. Kalau menurut saya sih gitu, Pak. Kalau salah ya. Oke, jawabannya sudah betul ya. Oke, teman-teman bisa melihat sebuah screen yang saya share di layar teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Ya, ini adalah tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin. Nah, setelah teman-teman mengerjakan tugas yang kemarin, saya berharap ya teman-teman itu bisa menjelaskan tentang sebuah gambar. Ini adalah gambar komponen penyusun sistem komputer. Ya, tadi di awal kita singgung mengapa dinamakan sebagai sistem komputer, karena dia satu kesatuan, ya, kumpulan elemen yang terdiri atas software, hardware, dan firmware. Ya. Nah, di mana letak sistem operasi? Kalau teman-teman lihat gambar di sini, sistem operasi ini kita gunakan bahasa kita, ini merupakan komponen perangkat lunak yang fungsinya itu digunakan untuk mengelola seluruh komponen dan sumber daya komputer, baik itu bersifat fisik maupun non-fisik. Saya ulangi ya, yang namanya sistem operasi ini adalah komponen perangkat lunak, bagian dari perangkat lunak yang fungsinya mengelola seluruh komponen dan sumber daya komputer, baik itu bersifat fisik maupun non-fisik. Oke, kenapa tadi kita bicara masalah data? Ya, teman-teman nanti harus bisa membedakan mana komponen fisik dan mana komponen non-fisik. Ya, supaya apa? Supaya kinerja komputer itu bisa dihasilkan secara optimal dengan menyediakan sebuah interface atau antarmuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Ya, saya ulangi, inti dari sistem operasi ini adalah komponen perangkat lunak yang fungsinya mengelola seluruh komponen dan sumber daya komputer, baik yang sifatnya fisik maupun non-fisik, supaya apa? Supaya kinerja komputer itu bisa digunakan secara optimal, di mana sistem operasi bisa menyediakan interface atau antarmuka yang bisa dipahami oleh pengguna. Ya, oke, kita bahas sedikit aja. Yang dimaksud sebagai komponen fisik itu apa? Ingat ya, ketika teman-teman bekerja dengan komputer, teman-teman satu mengerjakan katakanlah software pengelola kata seperti Office Word. Ketika kita menjalankan Office, maka dia membutuhkan sebuah memori untuk menjalankannya, betul nggak? Ya kan? Lalu supaya nggak bosan, kita nyalakan sebuah software untuk mendengarkan musik. Ketika dijalankan, dia pun membutuhkan apa? Membutuhkan sebuah sumber daya memori. Ya. Belum ketika teman-teman misalkan, ketika tugasnya sudah selesai, lalu kita print. Ya, lalu kita print. Kenapa ketika saya print dokumen, kenapa printer itu bisa mengenali bahwa yang di print itu sesuai yang kita arahkan? Itulah tugasnya sistem operasi. Ya, tugas sistem operasi ada di situ. Ya, jadi dia mengelola baik itu sumber daya yang sifatnya fisik, contoh fisik itu mengelola prosesor. Ya, prosesor di sini maksudnya apa?
waktu yang dibutuhkan oleh prosesor dalam mengerjakan sebuah tugas. Maksudnya itu ya. Yang kedua, mengelola sumber daya memori. Ya, karena semua aplikasi yang kita jalankan itu butuh namanya memori. Ya. Yang ketiga, misalkan mengelola apa? Piranti output. Anda butuh speaker, kita butuh printer, kita butuh scanner. Itulah tugasnya sistem operasi. Dan yang kedua, sistem operasi dia juga mengelola ya, komponen atau sumber daya yang bersifat non fisik. Contohnya apa? Data. Ya. Data itu bisa berupa apa? Bisa berupa perintah. Ingat ya, sistem operasi salah satu fungsinya itu adalah menerjemahkan perintah user supaya bisa dikerjakan oleh prosesor. Ya. Karena nggak mungkin kita memerintahkan komputer dengan bahasa kita. Contoh, komputer, printkan tugas sistem operasi pada folder misalkan Bintang Cahyo, letaknya di drive D, ya, ada 10 halaman, 10 lembar. Kalau kita perintahkan dengan bahasa manusia, dengan lisan kita, mereka nggak bisa gitu ya. Makanya sistem operasi di sini bertugas menerjemahkan. Ya, perintah manusia diterjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah data, yaitu kode, instruksi, perintah. Jadi sebetulnya sistem operasi dia menyembunyikan gitu ya. Yang proses di dalam komputer itu rumitnya luar biasa, lalu disembunyikan oleh sistem operasi. Kalau kita mau print tugas lewat Office Word, kita cukup klik file, lalu pilih printer yang aktif, printernya sudah terkoneksi, lalu print, gitu ya. Nah itulah tugas dari sistem operasi. Ya, dan ingat di dalam sistem operasi nanti kita bicara masalah apa? Ada bus alamat, ada bus data, gitu ya. Supaya apa? Ketika saya mencari sebuah file, itu tidak salah alamat. Saya mau buka file ekstensinya .doc misalkan, maka tugas sistem operasi itu mengarahkan gitu ya. Ini nanti kita bahas kembali, ini akan panjang sekali sebetulnya. Ya. Jadi dengan bahasa yang bisa kita sederhanakan, yang namanya sistem operasi itu berfungsi untuk mengelola semua sumber daya yang sifatnya fisik maupun non fisik. Ya, kenapa harus dikelola? Sederhana, supaya sumber daya itu bisa digunakan secara optimal, secara adil gitu ya. Ketika menjalankan Office Word, dia membutuhkan sumber daya memori katakanlah sekian megabyte katakanlah. Ketika mengerjakan musik, dia pun membutuhkan sumber daya katakanlah sekian megabyte. Nah, yang membagi itu adalah sistem operasi. Gitu ya. Jadi itu adalah definisi sederhana dari sistem operasi. Nah, kalau kita mau menjabarkan, contoh. Kalau mau menjabarkan fungsi dari sistem operasi itu ada banyak. Yang pertama, sistem operasi itu berfungsi sebagai pelaksana perintah. Ya. Dia menerjemahkan bahasa manusia atau bahasa operator ke dalam bahasa mesin. Gitu kan? Makanya di setiap software apapun itu isinya adalah berupa perintah. Ya. Komputer itu akan menjadi barang yang tidak bermanfaat, ya, karena dia apa yang diperintahkan oleh operatornya, ya kan? Nah, kalau tidak ada sistem operasi, maka yang terjadi apa? Komputer tidak sanggup memahami perintah manusia ini maksudnya seperti apa, gitu ya? Nah,
Kalau kita bicara masalah bahasa, masalah coding, teman-teman sudah belajar ada bahasa pemrograman tingkat rendah, ya kan? Atau bahasa mesin yang isinya itu kumpulan bilangan biner kan, 0101 kan gitu ya. Mungkin secara sederhana teman-teman belajar sistem digital. Ya. Berapakah biner dari angka 10? Biner 10 berapa? Biner 10 berapa? 2 bukan sih, Pak? Biner dari 10 berapa? Biner dari desimal 10. 1010 kan? 0101 kan gitu ya? Betul nggak? Loh, yang belajar digital kan teman-teman semua ya. Ya kan? Katakanlah berapa biner dari katakanlah 3. 0011. 011. Biner 3 berapa? 0011. 0011 Pak. 011. 011. 0011. Kalau 011 harusnya dia 011 Pak. 06 dong. Ya kan? Ya kan? Biner dari 3 itu harusnya 1100 sekian kan? 1100 kan 3 kan? Kalau 6 110 Pak. Kalau 6 110 Pak. 110. 0. Kalau 6 Iya, ya. Pak. Itu kalau Oke, 6 nanti Pak. kita belajar lagi. Sekarang Anda bayangkan, menerjemahkan desimal ke dalam biner, itu pun kita perlu berpikir. Nah, sekarang teman-teman bayangkan ya, teman-teman tolong buat perintah dengan bahasa mesin, katakanlah bahasa biner, supaya komputer itu ngeprint ya tugas sistem operasi cukup halaman, katakanlah halaman 3 dari 10. Gimana bahasa mesinnya, teman-teman? Ada yang bisa? Gitu ya. Nah, itu makanya salah satu fungsi dari sistem operasi itu adalah sebagai pelaksana perintah, ya, menerjemahkan bahasa manusia ya, itu menjadi sebuah bahasa tingkat tinggi sehingga komputer bisa memaknai perintah dari manusia. Oke. Ya, teman-teman sudah paham lah bahasa tingkat tinggi itu seperti apa. Itu gabungan antara bahasa mesin ya, bahasa mesin, bahasa tingkat menengah gitu ya. Ada simbol biner 01, kemudian simbol bilangan tertentu, itu adalah bahasa tingkat tinggi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi dari sistem operasi itu adalah sebagai pelaksana tata olah aplikasi. Maksudnya apa? Ya. Jadi sistem operasi itu berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol program lain ya di dalam program yang sedang kita gunakan. Ulang ya. Jadi sistem operasi itu alat kendali. Sistem operasi itu program yang dipakai untuk mengontrol program yang lain. Ulang ya, program yang dipakai untuk mengontrol program yang lain. Contoh, ya. Anda sekarang pakai Office, Microsoft Office seri terbaru berapa? 2000 berapa? 2020 ya? Contoh 2020. Di sana ada fasilitas ketika kita save as, dia bisa langsung dikonvert ke dalam bentuk PDF. Ada nggak? Ada Pak, tapi bukan di save as, biasanya diekspor gitu Pak. Oke, diekspor ke dalam bentuk PDF. Ya. Kenapa? Kok di dalam program pengolah kata seperti Office, kok tiba-tiba dia bisa kita ekspor ke dalam bentuk PDF? Inilah salah satu peran dari sistem operasi gitu ya. Karena sistem operasi fungsinya dia sebagai pelaksana tata olah aplikasi. Program yang digunakan untuk mengendalikan program yang lain. Oke.
Artinya ada sebuah program di dalam program, ya kan? Ada program Office Word, tetapi dia terintegrasi ke dalam program PDF kan, ekspor ke dalam bentuk PDF, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jelas ya, sistem operasi itu sebagai pengelola sumber daya. Ya, artinya apa? Sistem operasi ini yang melayani gitu ya, kebutuhan memori, dia perlu baca dari alat input yang mana, perlu dikeluarkan ke dalam alat output yang mana gitu ya. Anda mau dengerin musik, ya? Kenapa musik ini bisa mengeluarkan suara dan suaranya saya arahkan ke speaker? Lalu ketika kita gunakan headset, kenapa yang dari speaker bisa berpindah ke headset? Gitu kan? Itulah fungsi dari sistem operasi, gitu ya. Nah kemudian sehingga bisa dikatakan sistem operasi juga berfungsi sebagai manajemen perangkat keras, ya, mengelola mana input dan mana output. Lalu berikutnya sistem operasi dia juga melakukan manajemen file dan folder. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa sistem operasi punya fasilitas yang namanya sistem file. Memastikan bahwa file tetap terjaga secara aman gitu ya, sehingga datanya dan informasinya tetap menjadi informasi yang berkualitas. Makanya saya sampaikan dalam materi, informasi yang berkualitas salah satunya dia harus akurat. Kan gitu ya? Harus apa lagi? Akurat, kemudian Konsisten. tepat waktu, konsisten, hingga akhirnya dia bisa menjadi relevan. Relevan itu apa? Bermanfaat kan gitu ya. Jangan sampai teman-teman nyimpen foto waktu dulu lagi ganteng-gantengnya gitu ya, disimpan di folder komputer, 10 tahun yang akan datang kita buka, fotonya tinggal setengah gitu ya. Artinya apa? Tidak menjadi relevan. Kan gitu ya. Zoom saya tinggal 1 menit lagi, nanti saya minta waktu 10 menit ya, saya singkat. Ya. Kemudian, salah satu tugas sistem operasi itu adalah menyediakan user interface. Tadi ya, kita berkomunikasi dengan interface antar muka. Ya, kebetulan kalau menggunakan Windows, interface-nya sudah berbasis graphical user interface. Teman-teman tidak perlu menghafalkan perintah. Ya, teman-teman cukup mengenali icon-icon yang ada di dalam sistem operasi Windows. Kan gitu kan? Jadi, terakhir, sistem operasi dia juga melakukan manajemen aplikasi. Kenapa sebuah aplikasi itu bisa diinstal, bisa di-uninstall, atau bahkan bisa dilakukan update? Itulah tugas dari sistem. Rizky Ananda, ada pertanyaan barangkali bisa dipahami di sini? Sampai sini saya rasa saya paham, Pak. Kenapa? Cukup, Pak. Nggak ada pertanyaan. Insya Allah paham. Insya Allah. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Orang saya sendiri nggak paham kok. Tapi saya lumayan paham. Saya sendiri nggak paham. Oke, baik teman-teman. Saya pikir ingat ya, tolong teman-teman pahami gambar arsitektur komputer
pahami tentang gambar diagram Van Neumann. Ya. Nah, itu yang kita bahas besok. Kalau tidak keberatan, kita gunakan Zoom. Baru pada pertemuan Jumat tidak ada pertemuan seperti biasa, yaitu waktunya penerapan metode PBL. Gitu ya. Jadi saya masih perlu waktu untuk menjelaskan diagram penyusun sistem komputer dan juga gambar diagram Van Neumann. Ya. Untuk malam ini kita anggap cukup ya. Dan saya ucapkan terima kasih karena semua mahasiswa PI 1A semuanya berkenan untuk mengikuti perkuliahan. Begitu teman-teman, cukup? Cukup, Bang. Ya. Oke, kalau saya ucapkan selamat beristirahat, sampai ketemu lagi esok hari, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak.